Struktur cerpen oleh Ahmad. Saat akan membuat cerita pendek, termasuk pada karya yang bertema motivasi, penulis harus memahami strukturnya terlebih dahulu. Patokan dalam menulis cerpen ini harus dipahami agar penulis bisa menyusun kisah fiksi yang runtut, sehingga bisa diterima oleh pembaca dengan mudah. Penulis bisa memahami setiap struktur cerpen terlebih dahulu untuk selanjutnya dikembangkan sesuai tema yang diangkat agar bisa berkesinambungan ketika dibaca. Berikut adalah ulasan terkait beberapa struktur cerita pendek yang wajib untuk dipahami saat akan menulis karya prosa tersebut. 1. Abstrak. Bagian pertama di dalam cerpen adalah abstrak yang sifatnya opsional, sehingga tidak semua bentuk karya sastra tersebut harus menyertakannya. Abstrak merupakan bagian dari cerpen yang memuat inti dari sebuah cerita atau ringkasan pendeknya. Abstrak ini bisanya hanya terdiri dari beberapa kalimat saja untuk membuka cerpen atau sebagai pengantar saja. Bagian ini berguna untuk memudahkan pembaca untuk sedikit lebih memahami kisah yang dituliskan dalam cerpen, sebab sudah disampaikan ringkasan singkatnya. Pada cerpen bertema motivasi, bagian abstrak ini berfungsi untuk menarik perhatian pembaca agar bisa memusatkan fokusnya ke dalam kisah yang disajikan. Abstrak akan membawa pembaca untuk berpikir luas, sehingga bisa menangkap kisah yang diangkat di dalam cerpen tersebut. Teks cerpen boleh saja tidak mencantumkan bagian abstrak apabila diperkirakan tidak perlu untuk memberi ringkasan cerita. Bagian yang satu ini sifatnya tidak paten harus ada dalam penulisan cerpen, melainkan digunakan secara opsional sesuai dengan kehendak penulis. 2. Orientasi. Orientasi merupakan tahap pengenalan yang berkaitan dengan munculnya tokoh dan latar cerita. Bagian pengenalan tokoh berkaitan dengan peristiwa apa yang sedang dialami oleh tokoh utama. Pada tahapan pengenalan tokoh ini akan ditunjukkan bagaimana karakter dari pemeran utama tersebut. Bagian lain dari orientasi adalah pengenalan latar waktu dan suasana atas peristiwa yang ada dalam cerpen. Fungsi dari latar dalam cerita pendek adalah untuk membuat suasana semakin hidup, sehingga pembaca bisa terhanyut di dalamnya. Selanjutnya fungsi dari bagian orientasi adalah untuk menunjukkan watak tokoh, baik secara psikis maupun fisik. Orientasi merupakan bagian yang wajib ada di dalam cerpen, sebab merupakan struktur awal untuk membangun suasana. Orientasi pada cerpen motivasi memuat hal yang sedang dialami oleh tokoh utamanya di awal cerita. Di samping itu, akan ditunjukkan pula bagaimana karakteristik dari tokoh tersebut. Bagian ini juga akan menunjukkan awal mula hal-hal yang memicu permasalahan bisa terjadi pada tokoh. 3. Komplikasi. Tahapan munculnya permasalahan dalam sebuah cerita pendek akan ditunjukkan pada bagian komplikasi. Bagian ini akan menunjukkan bagaimana sang tokoh utama di dalam cerpen akan menyikapi konflik yang dihadapi dalam kisah tersebut. Komplikasi ini bermula dari mulai munculnya bibit permasalahan yang dialami oleh tokoh utama. Selanjutnya, akan terjadi peningkatan konflik akibat adanya permasalahan tersebut hingga mencapai titik puncak atau biasa dikenal dengan istilah klimaks. Munculnya konflik pada cerpen motivasi bisa muncul dari pemikiran sang tokoh utama sendiri yang diperbesar dengan terlibatnya karakter lain. Konflik ini akan memunculkan gejolak di dalam batin sang tokoh utama yang digambarkan melalui latar suasana, sehingga bisa membuat pembaca merasa terbawa. Ada pula konflik lainnya yang melibatkan secara langsung para tokoh di dalam cerpen. Pada konflik jenis ini biasanya akan dimunculkan tokoh penengah ketika permasalahan sudah mencapai titik klimaks. Peran dari tokoh penengah tersebut adalah untuk membantu meredam terjadinya konflik. Sumber Gramedia.com